Hai semuanya, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu matriks dan bagaimana cara menghitung matriks. Untuk part 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai transpose matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Transpose matriks, di mana matriks A yaitu A IJ dengan I sama dengan baris dan J sama dengan kolom, dan B adalah transpose dari A, di mana B JI, yaitu B dengan J adalah barisnya dan I adalah kolomnya. Di sini untuk transpose matriks yang kita rubah yaitu kolom matriks A menjadi baris matriks A transpose. Jadi kita rubah posisinya, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Contohnya matriks A yaitu matriks 2 dikali 3 dengan 2 baris dan 3 kolom. Kita transposkan menjadi matriks A transpose yaitu 3 dikali 2 dengan 3 baris dan 2 kolom, di mana baris pertama dengan anggota 6, 4, 24 itu akan ditranspos menjadi kolom pertama dengan anggota 6, 4, dan 24. Kemudian pada baris kedua dengan anggota 1, min 9, dan 8 akan kita transpos menjadi kolom kedua. Determinan matriks. Determinan matriks adalah sebuah bilangan spesial yang dapat dihitung dari sebuah matriks bujur sangkar. Untuk rumus determinan matriks, kita menggunakan rumus det dalam kurung A sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Di sini diketahui matriks A dengan anggotanya pada baris pertama A dan B dan baris kedua C dan D. Contohnya, matriks B sama dengan matriks 2 kali 2 dengan anggotanya pada baris pertama nilai 4 dan 6 dan baris kedua 3 dan 8. Maka untuk determinan B yaitu 4 dikali 8 dikurangi 6 dikali 3 sama dengan 14. Untuk determinan matriks 3 kali 3 dengan 3 baris dan 3 kolom, maka rumusnya untuk mencari determinan matriks A sama dengan A dikali dalam kurung EI dikurangi FH dikurangi B dikali dalam kurung DI dikurangi FG ditambah C dikali dalam kurung DH dikurangi EG. Misalnya, diketahui matriks A dengan anggotanya pada baris pertama A, B, C, baris kedua D, E, F, dan baris ketiga G, H, I, maka determinan matriks 3 kali 3 bisa kita cari dengan rumus berikut. Untuk determinan matriks 4 kali 4 atau lebih, di sini kita bisa gunakan rumus berikut. Misalnya, matriks A dengan ordo 4 kali 4 dan anggota pada baris pertama A, B, C, D, baris kedua E, F, G, H, baris ketiga I, J, K, L, baris keempat M, N, O, P. Maka di sini setiap entry pada baris pertama kita kalikan dengan entry matriks pada baris yang lain. Determinan A sama dengan A dikali matriks FGH JKL NOP dikurangi B dikali matriks EGH IKL MOP ditambah C dikali EFH IJL
NP dikurangi D dikali matriks EF G IJK MNO. Inverse matrix. Mengapa memerlukan inverse? Inverse diperlukan karena dalam matriks tidak ada pembagian. Sebagai contoh, jika pada bilangan biasa 2x sama dengan 10, maka untuk mencari nilai x kita bisa membagi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka pada matriks akan berlaku inverse. Contohnya XA A inverse sama dengan B A inverse. XI sama dengan B A inverse. Maka X sama dengan B A inverse. Contoh inverse matriks 2 kali 2. Di sini kita bisa menerapkan determinan matriks. Untuk mencari inverse matriks 2 kali 2 sama dengan 1 per determinan atau 1D min BC dikali matriks, di mana di sini kita balik pada baris pertama D dan min B, pada baris kedua min C dan A. Jadi di sini untuk nilai A dan D kita tukar posisinya dan nilai B dan C kita negatifkan atau kita minus. Contohnya, diketahui matriks 2 kali 2 dengan nilainya pada baris pertama yaitu 4 dan 7, baris kedua 2 dan 6, kemudian kita inverse sama dengan 1 per 4 dikali 6 dikurangi 7 dikali 2 dikalikan matriks pada baris pertama 6 dan min 7, pada baris kedua min 2 dan 4 sama dengan 1 per 10 matriks 6 min 7 min 2 4 sama dengan pada baris pertama kita dapatkan 0,6 dan min 0,7, pada baris kedua min 0,2 dan 4. Di sini adalah contoh penerapan inverse matrix. Misal, pada sebuah grup perjalanan bus dengan tarif per anak adalah $3 dan tarif dewasa adalah 3,2, maka total biayanya sebesar $118,4. Kemudian, ketika pulang, mereka naik kereta dengan tarif per anak $3,5 dan tarif dewasanya $3,6, sehingga total biayanya adalah $135,2. Ditanyakan berapa jumlah anak dan orang dewasa dalam grup tersebut. Di sini kita bisa menggunakan inverse matrix, di mana diketahui untuk anak-anak kita sebut saja sebagai X1 dan untuk dewasa kita sebut sebagai X2. Kemudian untuk tarif bus kita letakkan pada kolom pertama dan kereta atau train kita letakkan pada kolom kedua. Kolom pertama baris pertama yaitu 3 dan kolom pertama baris kedua yaitu 3,2. Sedangkan train kolom kedua baris pertama 3,5 dan kolom kedua baris kedua adalah 3,6. Hasilnya atau total biayanya itu sama dengan kita bisa gunakan matriks 1 kali 2 dengan 1 baris dan 2 kolom, yaitu total biaya ketika menaiki bis dan ketika menaiki kereta. Maka untuk mencari inverse-nya kita bisa menggunakan inverse dari biaya yaitu 3, 3,5, 3,2, 3,6. Kita inversekan sama dengan 1 dibagi 3 dikali 3,6 dikurangi 3,5 dikali 3,2 dikalikan dengan nilai yang sudah kita tukar untuk matriksnya menjadi 3,6 dan negatif 3,5 pada baris pertama dan pada baris kedua menjadi min 3,2 dan 3. Hasilnya yaitu kita mendapatkan nilai
min 9 dan 8,75 pada baris pertama dan 8 serta min 7,5 pada baris kedua. Untuk mencari nilai X1 dan X2, kita menggunakan aturan X sama dengan B inverse A, di mana B-nya adalah total harganya 118,4 dan 135,2 dikalikan hasil dari inverse A, yaitu min 9, 8,75, 8 dan min 7,5. Di sini bisa kita kalikan ya. Pada matriks B, baris pertama dengan kolom pada matriks inverse A, yaitu 118,4 dikali min 9 ditambah 135,2 dikali 8. Untuk kolom berikutnya yaitu 118,4 kali 8,75 ditambah 135,2 dikali min 7,5. Maka hasilnya untuk X1 kita dapatkan nilai 16 dan X2 kita dapatkan 22. Jadi di sini kita ketahui hasilnya yaitu jumlah anak sama dengan 16 dan jumlah dewasa dalam rombongan tersebut yaitu 22. Untuk inverse matrix 3x3 atau lebih, maka kita menggunakan operasi baris elementer. Inverse matrix kita bisa menggunakan minor, cofactor, dan adjugate. Yang akan dibahas pada perkuliahan ini adalah inverse matrix menggunakan operasi baris elementer, di mana kita bisa merubah posisinya, kita bisa menambahkan, mengkali, atau menukarkan, sehingga kita mendapatkan matriks A menjadi matriks I. Kemudian dari matriks I kita rubah menjadi inverse dari matriks A. Contohnya, diketahui matriks A yaitu matriks 3x3 dengan baris pertama 3, 0, 2, baris kedua 2, 0, min 2, baris ketiga 0, 1, 1. Kemudian I yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Langkah selanjutnya kita tambahkan pada baris kedua ke baris pertama. Kemudian baris pertama kita bagi dengan 5. Setelah itu kita kurangi baris pertama dengan baris kedua sebanyak 2 kali. Kemudian pada baris kedua kita kalikan dengan min setengah. Langkah selanjutnya kita tukar baris kedua dengan baris ketiga. Dan yang terakhir kita kurangi baris ketiga dengan baris kedua. Maka hasil akhirnya kita dapatkan dari matriks A akan berubah menjadi matriks I, dan dari matriks I akan berubah jadi A inverse. Jadi di sini untuk matriks 3x3 dan seterusnya, untuk proses inverse-nya kita menggunakan 2 buah matriks sebagai perbandingan, di mana kita rubah matriks A itu untuk menjadi matriks I dengan langkah yang sama, maka hasil akhir dari matriks I akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Demikian pembahasan kali ini. Semoga materi ini bisa berguna bagi kalian semua.